dan tentunya ini adalah suatu hubungan yang memang diciptakan untuk ke arahnya yang serius. Kimberly ini agak sedikit lebih hati-hati ketika ditanya untuk masalah kedekatan, tapi kalau untuk dia lebih respect ya terhadap Baim, terhadap kedekatan mereka dalam urusan pekerjaan. Setelah Tubers, hubungan antara Baim Wong dan Kimberly Ryder kembali jadi sorotan publik usai keduanya terlihat semakin dekat dan kerap berada dalam satu lingkungan kerja yang sama. Hal ini pun membuat peramal tarot Velin Ratu Ayu melihat kecocokan energi di antara mereka. Menurutnya, keduanya memiliki pengalaman pahit serupa dalam rumah tangga, dan justru luka yang sama itu menyatukan mereka secara energi. Velin menyebut bahwa Kimberly dan Baim sama-sama menyimpan keinginan dan harapan akan kehidupan yang lebih tenang, serta saling memberikan kenyamanan satu sama lain. Apalagi kedekatan Kimberly terhadap anak-anak Baim disebut sebagai tanda keseriusan dan bukan hubungan yang main-main. Velin pun menyimpulkan bahwa hubungan ini berpeluang besar menjadi cinta yang terakhir dan langgeng jika keduanya membuka hati secara utuh. Halo, selamat siang Kak Velin. Selamat siang. Ini mau menanyakan soal KR dan BW ya. Apakah benar ada kecocokan atau energi atau jodoh antara KR dan BW, mengingat keduanya kini sama-sama single dan sudah punya anak? Kalau aku lihat di sini energinya dingin, kemudian juga ada kisahnya, energinya warna ungu bercampur warna hitam dan kuning keabu-abuan. Pengalaman mereka berdua pernah mengalami gagal dalam rumah tangga ini juga yang menyatukan mereka berdua, bahwasanya memiliki kisah yang sama, memiliki kesedihan yang sama dan kesendirian yang sama, maka mereka berdua ini memiliki kesamaan energi dan akhirnya bertemu untuk menjalin suatu hubungan. Kalau aku bilang ini energinya sama-sama menyatakan bahasa tubuh menginginkan sesuatu, sama-sama menginginkan dan mengharapkan sesuatu satu sama lain. Nah, jika dilihat dari aura mereka, apakah hubungan ini bisa berkembang menjadi lebih serius atau masih sebatas kedekatan biasa sih? Kita lihat di sini energinya mereka berdua ini sama-sama memiliki pengalaman yang pahit, sama-sama memiliki kisah yang pahit dan sudah mulai tenang, dan memang mereka berdua ini mengharapkan ke depannya hidup mereka akan jauh lebih tenang lagi, memiliki pasangan yang bisa sama-sama mengayomi dan memberikan ketenangan dalam segala hal dan saling pengertian. Kalau aku bilang di sini energinya cukup dingin ya, biru keemasan yang menandakan bahwa hubungan mereka ini berdasarkan rasa empati dan juga rasa ketenangan jiwa, dan sama-sama nyaman, memiliki juga kesadaran sendiri untuk menjalin suatu hubungan itu bukan hanya tentang bagaimana menghormati pasangan, tapi juga bagaimana caranya menciptakan suatu kenyamanan dan kedamaian di hati masing-masing. Nah, dikabarkan KR cukup dekat dengan anak-anaknya BW nih. Bahkan sering ditelepon oleh mereka. Apakah itu pertanda adanya restu alam atau ikatan batin yang sudah terbentuk dengan keluarganya BW? Kalau aku lihat memang hubungan mereka berdua ini sama-sama mendapatkan chemistry, dan tentunya ini adalah suatu hubungan yang memang diciptakan untuk ke arahnya yang serius, dan juga dari pengalaman pribadi yang menyakitkan pada akhirnya mereka juga saling ya mendekatkan diri satu sama lain. Apalagi kalau sudah pendekatannya kepada anak, ini berarti hubungannya adalah hubungan yang tidak main-main ya, artinya hubungan ini memang berdasarkan keseriusan. Maka sebelum mereka melanjutkan hubungan ini, ada kedekatan yang memang dilakukan oleh seorang KR ini terhadap anak BW ya, sehingga ini adalah salah satu alternatif atau cara yang paling jitu, dan juga aku bilang ini cara yang cermat,
supaya terjalinnya sebuah hubungan yang memang di sini nantinya akan menjadi suatu harmonisasi bagi kedua belah pihak keluarga yang akan menjadi satu. Jadi tidak ada rasa iri, tidak ada rasa saling merasa tidak diperhatikan. Ini suatu hubungan yang memang aku bilang tadi berdasarkan energi yang dingin dan juga keberuntungan serta pengalaman yang pernah mereka alamin, sehingga ini diciptakan agar kedepannya hubungan ini akan menjadi last forever. Nah, dari sisi spiritual, apakah hubungan antara dua orang yang pernah gagal dalam rumah tangga cenderung lebih sulit untuk bersatu kembali dalam pernikahan? Kalau aku bilang tergantung dari manusianya. Kalau aku bilang semua manusia tidak ada yang sempurna dan setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya fase kejatuhan dalam hidupnya. Namun aku bilang tadi tergantung dari manusianya. Bagaimana manusia itu menyikapi dirinya? Apakah manusia itu mau memperbaiki ke depannya ataupun tidak? Banyak manusia yang terjerat ke dalam suatu hubungan yang tidak jelas dan dia menikmati, pada akhirnya dia akan mengalami hubungan yang berulang-ulang dalam kegagalannya. Tapi bagi mereka manusia-manusia yang memiliki kesadaran yang tinggi arti kegagalan dan memang memiliki tujuan hidup, bahwa hidup bukan hanya tentang materi atau tentang bagaimana caranya kita mencintai, tapi hidup adalah untuk mencari kedamaian. Niscaya ya, dari pengalaman yang buruk kemarin mereka akan bangkit dari keterpurukannya dan mencari pelan-pelan sosok wanita ataupun pria yang nantinya akan dijadikan untuk melanjutkan kehidupan mereka, dan tentunya sama-sama akan lebih hati-hati, dan insya Allah jika itu terjadi maka hubungannya akan lanjut dan juga akan menjadi suatu hubungan yang panjang dan mungkin ini akan menjadi last forever. Apakah ada pertanda atau firasat bahwa KR adalah sosok yang bisa menjadi pasangan baru bagi BW di masa depan? Kalau aku lihat di sini seorang KR ini jauh lebih sabar, karakternya juga karena memiliki anak ya, jadi rasa cinta kasih dan keibuannya juga lebih kental. Dan juga di sini yang sangat dibutuhkan oleh seorang BW adalah sosok wanita yang bisa menjadi ibu, menjadi adik, menjadi ayah, kakak, dan seorang istri. Dan aku lihat di sini sosok KR ini sudah sangat lebih dewasa dan keibuan. Dan aku lihat di sini adanya kenyamanan, rasa kenyamanan dari seorang BW terhadap KR. Dan aku bisa melihat di sini bahwa seorang KR juga penuh cinta kasih dan juga kalau belum telaten atau sabar dan perhatiannya cukup tinggi. Insya Allah sih ini akan menjadi suatu hubungan yang baik ke depannya bagi mereka berdua kalau mereka sama-sama mau saling membuka tangan mereka untuk menerima sosok yang baru. Dan adanya komitmen juga yang aku lihat di sini antara kedua belah pihak ini juga, aku bilang ini hal yang baik ke depannya dan mudah-mudahan ini akan menjadi jodoh yang terakhir. Namun di sisi lain, penerawangan Bunda El memberikan sudut pandang yang lebih realistis. Ia menilai bahwa kecocokan antara Kimberly dan Mbak Im Wong mungkin hanya bersumber dari kerja bareng dalam satu proyek. Secara pribadi mereka masih dalam tahap saling mengenal dan mempelajari satu sama lain, terutama bagi Kimberly yang terlihat masih sangat berhati-hati membuka hati. Meski hubungan Kimberly dengan anak-anak Mbak Im terlihat dekat, Bunda El menyebut hal itu wajar karena kebiasaan bertemu dalam pekerjaan. Dalam pandangannya tidak ada yang kebetulan dalam hidup, tapi juga belum ada pertanda kuat bahwa mereka berjodoh. Bahkan dari sisi spiritual, Bunda El menangkap adanya penolakan energi yang perlu disikapi dengan kehati-hatian. Ia berpesan, jikapun ada peluang jodoh, keduanya harus menjalani hubungan dengan kedewasaan dan kesadaran penuh agar tidak lagi terjerumus ke dalam hubungan yang salah. Kecocokan antara Kimberly Ryder dan Mbak Im Wong. Mengingat keduanya kini sudah sama-sama single dan punya anak, apakah ada kecocokan energi? Untuk kecocokan energi dalam satu hubungan sih mungkin mereka saling dekat karena mungkin sebuah project bisnis ya, atau dalam satu film tertentu atau apa Bunda kurang tahu. Tapi untuk kecocokan secara pribadi mereka masih saling mempelajari ya, terutama untuk Kimberly. Pertanyaan kedua, jika dilihat dari aura mereka, apakah hubungan ini bisa berkembang menjadi lebih serius dan masih hanya sebatas kedekatan biasa? Untuk lebih serius seperti tadi ya, seperti yang Bunda ngomong bahwa
Kimberly ini agak sedikit lebih hati-hati ketika ditanya untuk masalah kedekatan. Tapi kalau untuk dia lebih respect ya terhadap Baim, terhadap kedekatan mereka dalam urusan pekerjaan dan yang lain-lain, sepertinya itu yang Bunda lihat. Nah, Kimberly dikabarkan cukup dekat dengan anak-anak Baim Wong, bahkan sering ditelepon oleh mereka. Apakah ini pertanda adanya restu alam atau ikatan batin yang sudah terbentuk dengan keluarganya Baim? Nah, untuk hal ini mungkin karena kebiasaan ya yang Bunda lihat bahwa anak-anak sering ketemu sama anak-anaknya Kimberly juga ya, mereka sering pergi sama-sama, ada satu kedekatan bersama dan kebersamaan itu. Tapi kalau dibilang tanda alam, Bunda percaya bahwa memang tidak ada satu yang kebetulan. Nah, mungkin dari hal ini mereka akan ada satu belajar satu sama lain tentang kehidupan ya, jadi antara Baim dan Kimberly. Nah, dari sisi spiritual, apakah hubungan antara dua orang yang pernah gagal dalam rumah tangga cenderung lebih sulit untuk bersatu kembali dalam pernikahan? Ya, itu akan cenderung lebih sulit karena mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih partner berikutnya. Indikasinya bahwa semua orang tuh selalu inginnya tuh bahagia ya, inginnya tuh kita tuh nggak terjadi kesalahan kedua kali, tidak sakit lagi. Everybody want peace, everybody want to be happy when they already make a relationship. So the past relationship atau satu kedekatan di masa lalu yang dulunya kurang baik, pasti orang akan selalu belajar dari pengalaman yang sudah mereka lakukan. Pertanyaan berikutnya, dari sisi spiritual, apakah hubungan antara dua orang yang pernah gagal rumah tangga cenderung lebih sulit untuk bersatu kembali dalam pernikahan? Iya, kalau dalam sisi spiritual memang iya, pasti akan ada yang namanya band energy. Nah, apakah ada pertanda atau firasat bahwa Kimberly Ryder adalah sosok yang bisa menjadi pasangan baru bagi Baim Wong di masa depan? Segala kemungkinan itu pasti ada ya, tapi untuk saat ini yang Bunda baca, Kimberly masih sedikit berhati-hati untuk melangkah lebih jauh terhadap Baim Wong. Tapi semuanya juga adalah atas izin Allah. Kalau misalkan memang kedepannya akan ada, Bunda hanya bisa menasihatkan bahwa kalian berdua harus bisa lebih dewasa, lebih berhati-hati lagi dalam menjalin satu hubungan, kembali lagi lebih menciptakan satu energi yang positif, and it's not blaming each other when you already both of you have a fault, something like that. Jadi jangan saling menyalahkan antara satu dan yang lain, karena satu hubungan dibangun untuk satu kebahagiaan di masa depan. Itu yang bisa Bunda sampaikan. Nah, gimana menurut kalian Sabtubers? Kimberly sama Baim Wong cocok nggak nih? Jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye.